Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopianti, Prodi Manajemen dengan mata kuliah Praktek Komputer Bisnis dengan dosen Bapak Prasetyo Kurniawan S.Ed MM. Di sini saya akan menjelaskan Microsoft Office Excel. Nah, di dalam Microsoft Office Excel itu terdapat fungsi logika IF. Nah, saya akan menjelaskan lebih dalam apa itu fungsi logika IF. Pertama, saya akan menjelaskan sejarah Microsoft Excel. Microsoft Excel pertama kali diluncurkan pada tahun 1985, namun hanya tersedia untuk sistem operasi Mac OS atau Macintosh, dan itu pun masih hanya bernama Excel, tanpa Microsoft di depannya. Pada akhir tuntutan itu, Microsoft dikalahkan perusahaan tersebut dan barulah sepenuhnya berganti nama menjadi Microsoft Excel. Versi pertama Excel dirilis untuk Macintosh pada tahun 1985 dan versi Windows-nya menyusul dinomori versi 2.0 pada November 1987. Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah sebuah data dengan otomatis melalui berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan dasar, pengolahan data, pembuatan tabel, pembuatan grafik, hingga manajemen data. Nah, apa itu fungsi logika IF? Fungsi atau rumus IF adalah rumus yang dapat memberikan suatu hasil berdasarkan proses evaluasi suatu kondisi logika tertentu. Terdapat dua kemungkinan hasil dari proses evaluasi tersebut, benar true atau salah false. IF akan memberikan kita hasil berdasarkan benar dan salahnya tersebut. Kegunaan fungsi memberikan hasil tergantung dari proses evaluasi kondisi logika yang dimasukkan sebagai input di dalamnya. Hasil rumus IF, data atau proses tertentu benar atau tidaknya input kondisi logika. Berikut rumus IF. Nah, di sini ada tuh rumus IF, yaitu sama dengan IF buka kurung logical test titik koma value if true titik koma value if false tutup kurung. Keterangan logical test, data atau pernyataan yang akan diuji. Value if true, bernilai benar jika data atau pernyataan yang diuji valid. Value if false, bernilai salah jika data atau pernyataan yang diuji tidak valid. Contoh soal bisa Anda lihat ya. Dalam gambar itu ada contoh soal, yaitu daftar nilai mahasiswa, yaitu dalam bentuk tabel. Ketentuannya, jika nilai lebih besar dari 60 maka keterangan lulus, jika nilai kurang dari 60 maka keterangan gagal. Nah, di sini ada operator logika. Dalam penulisan rumus IF di Excel biasanya kita menggunakan salah satu dari operator-operator logika. Dalam input kondisi logikanya, operator logika akan membandingkan kedua data yang kita taruh masing-masing sisinya. Ia berperan penting menentukan apakah kondisi logika akan dianggap benar atau salah. Terdapat 5 operator logika yang bisa dipakai di Excel. Itu bisa Anda perhatikan. Ada sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Penyebab rumus IF tidak berfungsi salah atau error. Faktor utama yang biasanya membuat hasil IF menjadi salah atau error, yaitu kondisi logikanya kurang lengkap dituliskan atau tidak disertai dengan penggunaan operator logika. Bagian hasil true dan false dari IF diisi dengan teks dan tidak disertai tanda kutip ketika diketikkan secara langsung. Jika kamu menggunakan IF bertingkat, maka kemungkinan kamu salah menaruh IF dalam penulisan IF sebelumnya. Bagaimana penulisan fungsi IF? Salah satu fungsi logika untuk mengembalikan suatu nilai jika kondisi benar dan nilai lain jika kondisi salah. Misalnya sama dengan IF buka kurung A2 lebih dari B2, koma, tanda kutip melebihi budget, tanda kutip, koma, tanda kutip oke, tanda kutip tutup kurung. Sama dengan IF buka kurung A2 sama dengan B2, B4 kurang A4, tanda kutip tutup kurung. Kegunaan fungsi if and or not.
Gunakan fungsi if dengan and or not untuk menjalankan beberapa evaluasi jika kondisi adalah true atau false. Kondisi yang ingin diuji jika yang ingin Anda kembalikan jika hasil logical test adalah true, or sama dengan if buka kurung or sesuatu adalah true, sesuatu yang lain adalah true. Jika nilai true, nilai jika false, tutup kurung. Saya akan menjelaskan langkah-langkah penulisan fungsi if. Yang pertama yaitu ketik tanda sama dengan di sel tempat kamu ingin menaruh hasil if-nya. Bisa Anda perhatikan di situ ada gambarnya. Yang kedua yaitu ketik if, boleh dengan huruf besar atau huruf kecil dan tanda buka kurung setelah sama dengan. Yang ketiga yaitu masukkan kondisi logika yang ingin kamu evaluasi untuk menentukan hasil dari if-nya. Lalu masukkan tanda koma atau titik koma untuk memisahkan. Berikut ada contohnya, bisa Anda lihat ya. Yang keempat, masukkan hasil if bila kondisi logikanya tadi terevaluasi benar, true. Lalu masukkan tanda koma. Yang kelima yaitu masukkan hasil if bila kondisi logikanya tadi terevaluasi salah, false, tapi dengan tanda petik, misalnya tidak tuntas, menunggu pada keputusan yang berupa teks atau string atau tulisan, huruf atau simbol atau kalimat, sedangkan keputusan dalam bentuk angka tidak perlu diapit dengan tanda kutip. Bisa Anda perhatikan ya dalam contohnya. Yang keenam yaitu ketik tanda tutup kurung, jumlah tutup kurung sama dengan jumlah if. Yang ketujuh yaitu tekan tombol enter, lalu yang kedelapan yaitu selesai. Nah, di situ bisa Anda lihat ya. Nah, hasil if-nya yaitu B, yaitu dengan cara penghitungan dengan rumus if yang benar. Cara menggunakan fungsi if. Yang pertama yaitu tes logika. Argumen ini berisi ekspresi logika yang bisa dievaluasi ke dalam sebuah nilai true atau false. Argumen ini merupakan kriteria acuan untuk menentukan sebuah nilai yang akan dihasilkan oleh rumus Excel if. Yang kedua yaitu kondisi terpenuhi. Nilai yang ingin kita hasilkan jika argumen tes logika mengevaluasi ke nilai true. Argumen ini merupakan sebuah nilai yang akan dihasilkan jika kondisi yang terpenuhi. Yang ketiga yaitu kondisi tidak terpenuhi. Nilai yang ingin kita hasilkan jika argumen tes logika mengevaluasi ke nilai false. Argumen ini merupakan sebuah nilai yang jika hasil tes logikanya tidak terpenuhi. Nah, di sini ada jenis-jenis if pada Excel. Yang pertama yaitu fungsi if tunggal, fungsi if ganda atau majemuk, fungsi if and, fungsi if or, fungsi gabungan if dan lookup, fungsi gabungan if dan lookup, fungsi gabungan if left, right, main, fungsi if merek dan harga. Nah, di sini ada rumus if Excel. If tunggal, bisa Anda perhatikan ya dalam gambarnya itu ada contoh dengan rumus if, lulus atau gagal. Pada contoh gambar di atas, rumus Excel yang digunakan pada sel F2 ialah if buka kurung lebih besar 140, tanda kutip lulus, tanda kutip koma, tanda kutip gagal, tanda kutip tutup kurung. Rumus Excel if di atas menghasilkan sebuah nilai teks gagal karena uji logika pada sel E5 yaitu 135 tidak lebih dari 140. Yang kedua itu ada if ganda atau majemuk. Nah, bisa Anda perhatikan ya dalam gambar tersebut yaitu dan lulus atau tidak lulusnya. If C2 lebih besar dari 60, if D2 lebih besar dari 60, koma, tanda kutip lulus, tanda kutip, koma, tanda kutip gagal, tanda kutip tutup kurung, koma, tanda kutip gagal, tanda kutip tutup kurung.
Jika C2 lebih dari 60, maka dilakukan uji logika dengan rumus IF kedua. Dan jika C2 tidak lebih dari 60, maka hasilnya gagal. Pada rumus IF tingkat kedua, jika D2 lebih dari 60, maka hasilnya lulus. Dan jika tidak, maka hasilnya gagal. Hasil akhir di rumus IF di atas, yakni lulus, C2 dan D2 sama-sama lebih dari 60. Selanjutnya silakan perhatikan contoh nomor 4. Pada contoh gambar di atas nomor 4, rumus IF yang dipakai pada sel F5 ialah IF buka kurung C5 lebih besar 60, IF buka kurung D5 lebih besar dari 60, tanda kutip lulus, tanda kutip, tanda kutip gagal, tanda kutip, tutup kurung, tanda kutip gagal, tanda kutip, tutup kurung. Dan rumus hasil di atas menghasilkan nilai gagal sebab pada rumus IF kedua nilainya dari D40 60 dan tidak lebih dari 60. Yang ketiga yaitu ada IFN. Nah, bisa Anda perhatikan ya dalam gambar tersebut dalam bentuk tabel. Buat tampilan seperti gambar di atas pada kolom hadiah. Isikan dengan rumus sebagai berikut. Sama dengan IF buka kurung N buka kurung A6 lebih besar sama dengan 60, B6 lebih besar sama dengan 70, tutup kurung, tanda kutip, handphone, tanda kutip, 0, tutup kurung. Cara membacanya, jika A6 lebih dari sama dengan 60 dan B6 lebih dari sama dengan 70, maka handphone selain itu 0. Nah, selanjutnya ada IF OR. Bisa Anda perhatikan dalam tabel berikut, ada gambarnya tuh ya. Nah, caranya itu IF sama dengan IF buka kurung OR buka kurung A8 lebih besar sama dengan 60, B8 lebih besar sama dengan 65, C8 lebih besar sama dengan 65, D8 sama dengan 70, tutup kurung, tanda kutip topi, tanda kutip, 0, tutup kurung. Cara membacanya, jika A8 lebih dari sama dengan 60 atau B8 lebih dari sama dengan 65 atau C8 lebih dari sama dengan 65 atau D8 lebih dari sama dengan 70, maka topi selain itu 0. Gabungan IF dan flock up. Bisa Anda perhatikan dalam gambar tersebut. Buat tampilan seperti gambar di atas dan pada kolom tunjangan. Isikan dengan rumus sebagai berikut. Sama dengan IF buka kurung C3 sama dengan tanda kutip nikah, tanda kutip, flock up, tutup buka kurung A3, bisa lihat ya tuh ada S garis itu. Nah, flock up. Cara membacanya, jika C3 sama dengan nikah, maka sesuai dengan flock up yang kita blok. Ada gabungan IF flock up. Bisa Anda perhatikan ya dalam gambar tersebut. Nah, di situ ada buat tampilan seperti gambar di atas dalam pada kolom tunjangan. Isikan dengan rumus sebagai berikut. Nah, di situ ada rumusnya. Bisa Anda perhatikan dengan cara-cara berikut ya. Yang membedakan flock up dan flock up adalah letak kodenya. Selanjutnya yaitu ada fungsi gabungan if, left, right, main. Buat tampilan seperti gambar di atas, pada kolom nama barang, merek, isikan dengan rumus sebagai berikut. Nama barang sama dengan IF buka kurung live buka kurung A5,2 tutup kurung sama dengan tanda kutip ST tanda kutip, tanda kutip smash tanda kutip, IF buka kurung left buka kurung A5,2 sama dengan tanda kutip JT tanda kutip, tanda kutip Jupiter tanda kutip, tanda kutip Supra tanda kutip tutup kurung. Keterangan dari A5,2 dua artinya mengambil dua huruf dari kiri.
yaitu ada merek. Merek itu caranya sama dengan IF buka kurung rate A,A5,2 sama dengan tanda kutip 01 tanda kutip koma tanda kutip Suzuki tanda kutip koma IF buka kurung rate A5,2 sama dengan tanda kutip 02 tanda kutip koma tanda kutip Yamaha tanda kutip koma tanda kutip Honda tanda kutip tutup kurung. Keterangan dari A5,2 artinya mengambil 2 huruf dari kanan. Nah, yang ketiga ada harga sama dengan IF buka kurung min buka kurung A5,4,2 tutup kurung sama dengan tanda kutip SA tanda kutip koma 6 juta koma IF buka kurung min buka kurung A5,4,2 tutup kurung sama dengan tanda kutip SS tanda kutip yaitu koma 10 juta koma 500. Keterangan dari min A5,4,2 4 artinya 4 karakter dari depan dan artinya mengambil 2 angka yang dimulai dari 4 karakter tersebut. Jika Anda bingung langsung praktekkan saja ya. Di situ ada caranya kok. Di sini kita bisa lebih tahu apa itu perbedaan logika IF tunggal dan majemuk ganda. Fungsi logika IF tunggal dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan yang mana dalam persoalan tersebut terdapat satu syarat yang harus dipenuhi dengan 2 kemungkinan jawaban. Nah, yang kedua itu fungsi logika IF majemuk atau ganda dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan yang mana dalam persoalan tersebut terdapat lebih dari satu syarat yang harus dipenuhi dengan 3 atau lebih kemungkinan jawaban. Selanjutnya di sini ada perbedaan logika IF, AND dan OR. Fungsi atau rumus AND di Excel, nilai true akan dihasilkan jika semua kondisi terpenuhi dan akan menghasilkan nilai false jika salah satu atau semua kondisi tidak terpenuhi. Salah satu atau semua kondisi false. Yang kedua, fungsi atau rumus OR di Excel. Nilai true akan dihasilkan jika salah satu semua kondisi logika yang akan diuji menghasilkan nilai true, serta hanya akan menghasilkan nilai logika false jika semua argumen yang diuji bernilai false. Nah, di sini ada contoh soal fungsi F tunggal. Nah, bisa Anda lihat ya dari gambar tersebut. Menentukan atau mengelompokkan hasil belajar siswa dalam bentuk tuntas atau tidak tuntas dengan syarat tuntas lebih dari 65, tidak tuntas kurang dari 65. Misalkan data hasil belajar siswa, lihat gambar di samping ya, untuk menentukan tuntas dan tidak tuntasnya hasil belajar siswa tersebut dengan menggunakan aplikasi Excel fungsi F tunggal dan dapat dilakukan dengan langkah-langkahnya. Itu 1, aktifkan kursor pada sel jawaban. Sel 2, misalkan kolom nomor hasil belajar dan keterangan masing-masing kelompok pada urutan kolom A, kolom B, dan kolom C, dan hasil belajar siswa pertama berada pada baris 2. Maka hasil keterangan tuntas atau tidak tuntas berada pada sel C2, kolom C baris kedua. Kedua, ketik fungsi logika IF tunggal yaitu sama dengan IF buka kurung B2 lebih dari 65 titik koma kutip tuntas kutip koma kutip tidak tuntas kutip buka kurung tutup kurung. Yang ketiga yaitu tekan enter, kemudian muncul jawaban untuk hasil belajar siswa. Pertama itu tuntas. Keempat itu copy paste jawaban pertama dengan cara menggrek hasil jawaban untuk hasil belajar siswa pertama untuk hasil belajar siswa selanjutnya. Bisa Anda lihat dari tabel berikut untuk menghitung IF tunggal. Nah, di sini hasilnya antara tuntas dan tidak. Contoh soal fungsi IF majemuk. Terdapat kolom kode karyawan di mana pada kolom jabatan Anda harus mengisikan keterangan jabatan berdasarkan kode karyawan tersebut. Nah, bisa Anda perhatikan dalam gambar tersebut ya. Hasilnya nih dengan menghitung rumus fungsi majemuk. Nah, hasilnya
dari direktur, staf, sekretaris, office boy. Nah, penggunaan rumus if, lulus tidak lulus, bisa Anda perhatikan dalam contoh tabel berikut. Pada contoh tersebut dapat dilihat bagaimana IF membantu kita dalam menentukan lulus atau tidak lulusnya semua siswa di daftar tersebut. Untuk menggunakan IF, kita perlu memasukkan syarat kelulusan ke dalam IF, yaitu nilai tes harus sama dengan di atas 70. Jangan lupa untuk memasukkan kata lulus jika kondisinya benar dan tidak lulus jika kondisinya salah. Dan memasukkan inputnya secara benar, maka IF dapat memberikan kita label kelulusan dari setiap siswa cepat dan tepat. Penggunaan rumus IF pada absensi karyawan bisa Anda lihat ya dalam bentuk tabel tersebut, ada contohnya ya. Pada contoh tersebut terlihat bagaimana IF juga dapat digunakan untuk menentukan telat atau tidaknya karyawan berdasarkan jam masuknya. Perhitungan tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan jam masuk karyawan dengan jam masuk kantornya dalam IF. Sesuai dengan persyaratan tepat waktu atau telatnya, kita memberikan info kondisi logika jam masuk kurang dari atau sama dengan jam masuk kantor. Jika benar, maka karyawan akan dilabeli tepat waktu, dan jika tidak, maka akan dilabel telat. Semua input tersebut memberikan hasil seperti yang kita inginkan. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Apa itu IF, gimana itu cara penghitungannya, dan gimana itu rumusnya, dan bagaimana jenis-jenis IF dalam Excel. Mohon maaf apabila ada kurang atau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.